Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita hormati bersama kepada DKM Musalla ITC Fatmawati beserta dengan jamaah salat zuhur, semoga Allah senantiasa memudahkan rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah jadikan keluarga kita yang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan membahas tentang melanjutkan pembahasan kemarin yang berkaitan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca di salah satu karya yang ditulis oleh ulama yang bernama Al-Imam Al-Iraqi Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi yang berjudul Naqmud Durar As-Saniyah fi Siyariz Zakiyah. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bahwa Nabi itu memiliki banyak sekali sebutan. Nabi itu banyak sekali namanya, yang kesemua nama Nabi itu seluruhnya itu merupakan nama-nama yang baik yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang zikru maulidihi wa irdaihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di membahas atau kita mengkaji tentang kelahiran Nabi Muhammad, tentang proses Nabi Muhammad disusui, dan hal-hal yang berkaitan tentang hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam kitab ini, wa wulidan nabiyyu amal fili ay fi rabi'il awwalil fadili. Dikatakan oleh muallif kitab, wa wulidan nabi, dan nabi itu dilahirkan. Amal fil, nabi dilahirkan pada tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dan mulai tumbuh itu dikatakan oleh ulama pada tahun gajah. Ai fi rabi'il awwalil fadili. Kapan tahun gajah itu? Bertepatan di bulan Rabiul Awal. Jadi tahun gajah tetapi bertepatan di Rabiul Awal. Al-Fadil, yang mana bulan Rabiul Awal ini kata ulama mendapatkan keutamaan. Nah, alasan kenapa kok bulan Rabiul Awal ini memiliki keutamaan? Karena Nabi Muhammad itu lahir bertepatan di bulan itu. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka keseluruhan itu memiliki keutamaan. Semuanya, baik dari keluarga Nabi Muhammad, baik dari sejarah-sejarah hidup Nabi Muhammad, maupun proses kelahiran Muhammad, semuanya memiliki keutamaan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa di hari Senin wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Aku berpuasa pada hari aku dilahirkan. Dari sini kemudian muncul satu hukum bahwa boleh, sangat dianjurkan seseorang itu berpuasa di hari Senin. Dan itu kalau bisa kita gunakan. Senin berpuasa, ngikut Nabi Muhammad. Pertama, untuk ikut dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk menghormati dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Itu makanya bulan Rabiul Awal dikatakan ulama al-fadil, bulan yang memiliki keutamaan. Kenapa? Karena bulan itu Nabi Muhammad lahir, yaitu bulan Rabiul Awal. Liyaumil isnaini mubarakan ata li lailataini min rabi'in khalata. Kata ulama, Nabi Muhammad itu lahir pada malam pada hari Senin. Jadi Nabi itu lahir di hari Senin. Hari Seninnya ini kapan? Ada dua pendapat. Kata ulama, pendapat pertama mengatakan Nabi lahir di malam hari, Pak. Jadi Nabi Muhammad lahir
di malam hari. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang kuat dan ini menjadi rujukan oleh ulama, dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, Nabi lahir di waktu fajar. Subuh itu Nabi lahir. Jadi Nabi Muhammad lahirnya di waktu subuh, Pak. Di waktu subuh itu Nabi Muhammad lahir. Itu bertepatan dengan Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah. Jadi ketika Raja Abraha itu hendak menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, bertepatan dengan itu juga Nabi Muhammad lahir di waktu pagi, subuh. Mubarakan di hari Senin, yang hari Senin itu sangat diberkahi. Makanya kan dikatakan tadi, Nabi Muhammad ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena aku dilahirkan pada hari Senin. Makanya aku berpuasa di hari itu. Aku berpuasa di hari itu. Kemudian ada pendapat ulama mengatakan lilailataini min Rabi'in khalata. Ada pendapat ulama mengatakan bulan Rabiul Awalnya ini kapan? Tanggal berapa? Ada ulama mengatakan di tanggal kedua. Jadi Nabi itu lahir di tanggal kedua bulan Rabiul Awal. Wakila, dan ada yang berpendapat wakila bal zaka li sintai asyrah wakila ba'dal filida bi fatrah. Ada pendapat ulama mengatakan enggak, Nabi itu lahir itu di lisintai asyrah pada tanggal ke-12. Nah, ini yang populer kan. Kan kita tahunya Nabi Muhammad lahirnya di tanggal ke-12 bulan Rabiul Awal. Itu. Jadi pendapat ulama ini beda-beda, Pak. Lah kenapa kok berbeda? Karena ulama ini mengkaitkan dengan sejarah. Dikaitkan dengan sejarah. Namun kalau saya sendiri condong itu dengan pendapat ulama, Nabi Muhammad itu lahir bukan di hari atau bukan di tahun gajah, bukan, Pak. Kalau saya. Kenapa? Karena ada satu tulisan penelitian dari seorang sejarawan sejarawan orang-orang barat. Ketika Raja Abraha ini datang, itu tidak bertepatan dengan Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi lahir itu bukan bertepatan di bulan gajah, di tahun gajah, tetapi setelah tahun gajah itu selesai. Itu dihitung, karena Nabi Muhammad itu lahir di bulan April. Sedangkan tahun gajah itu, pada tahun Nabi Muhammad lahir itu bukan terjadi pada tahun itu, tapi pada beberapa tahun sebelumnya. Jadi ketika ada ulama mengatakan Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, itu pendapat ulama. Tapi ada pendapat yang lain, enggak, Nabi Muhammad lahirnya bukan di tahun gajah, tapi setelah tahun gajah, tapi berselang beberapa waktu. Maka dikatakan di sini wakila ba'dal fil da bi fatrah. Ada ulama berpendapat Nabi lahir setelah tahun gajah, bukan di tahun gajah. Jadi Nabi lahir bukan di tahun gajah, tapi setelah tahun gajah. Tapi ini pendapat ulama. Kapan itu tahun gajahnya setelah Nabi lahir? Bi arba'ina aw salasina sanah wa ruddadal khulfu wa ba'dun wahana. Nabi Muhammad lahir itu 30 tahun setelah tahun gajah. Ada pendapat begitu. Ada pendapat bi arba'in, enggak, bukan 30 tahun setelah tahun gajah, tapi 40 tahun setelah Raja Abraha menyerang Ka'bah. Waruddadal khulfu wa ba'dun wahana. Tetapi sebagian ulama menolak pendapat ini. Artinya pendapat ini lemah katanya. Kata ulama, enggak, pendapat itu enggak kuat. Nabi lahir setelah tahun gajah itu pendapat lemah. Jadi yang melemahkan ulama. Tapi pendapat yang lain enggak, pendapat ini kuat. Jadi saling berargumentasi, saling menguatkan pendapat masing-masing. Kemudian dikatakan waqad ra'at id wada'athu nura kharaja minha ra'atil kusura. Dikatakan dalam kitab ini ketika Nabi Muhammad lahir melalui rahim ibundanya yaitu Sayyidah Aminah, dikatakan ra'at Sayyidah Aminah ini ketika lahir Nabi Muhammad, ibundanya itu melihat. Apa yang dilihat oleh ibundanya? Ibundanya itu melihat nur, cahaya. Jadi ketika Nabi itu lahir, ibundanya melihat, ada cahaya ini. Ada cahaya.
Dan cahaya ini yang dilihat hanya ibunda saja. Orang di sekitar ibunda Nabi Muhammad tidak ada yang melihat, hanya dirasakan oleh ibunda Nabi Muhammad. Kapan itu? Wada'athu, ketika bunda Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad. Jadi ketika proses persalinan Nabi Muhammad, itu bundanya Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Aminah itu melihat cahaya dari kelahiran Nabi Muhammad. Kharaja minha ra'atil qusara. Dari cahaya tadi Bunda Aminah sampai dapat melihat kerajaan-kerajaan yang berada di negeri Syam. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ini kalau manusia biasa nih nggak ada yang bisa mungkin lahir kemudian, Amerika kelihatan, enggak. Jadi hanya mukjizat ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kusura busra qad adaat wa wudi basaruhu ila samai murtafi. Dikatakan ulama, ketika Nabi Muhammad lahir, ketika proses persalinan Nabi Muhammad itu lahir dan keluar dari rahim ibundanya itu tidak dalam kondisi menangis pertama. Artinya diam, tenang Nabi Muhammad. Dan ulama mengatakan kalimat pertama ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu pertama. Jadi kan kalau kita kan teriak nangis, enggak, Nabi Muhammad enggak. Pertama kali Nabi Muhammad mengucapkan takbir, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, itu Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan oleh ulama, basaruhu ila samai murtafi. Kondisi Nabi Muhammad ketika keluar dari rahim ibunya, Nabi Muhammad itu pandangannya itu enggak melihat ibundanya, tapi melihat ke langit. Jadi yang pertama kali ketika Nabi Muhammad lakukan, mengucapkan takbir dan pandangan Nabi Muhammad menghadap ke langit. Apa alasannya? Untuk menunjukkan pengagungan dan penghormatan Nabi kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika dalam kondisi kecil pun belum tamyiz, mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Dan sekarang ini orang-orang orientalis, orang-orang barat, itu sedang berusaha untuk menghancurkan Islam dengan mengatakan Islam ini bukan agama yang berasal dari Allah, bukan, tapi agama yang berasal dari Muhammad. Jadi agama yang dibuat-buat oleh Muhammad itu, Pak. Makanya ada istilah Muhammadinisme. Itu bisa dibaca di salah satu karya yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Itu yang berjudul Yang Disalahpahami. Ada tebel buku beliau. Itu beliau membuka bab khusus Muhammadinisme. Kenapa sampai muncul istilah ini? Karena orang barat, orientalis, orang-orang barat ini berusaha untuk menghancurkan Islam. Dari mana? Dari sejarahnya. Jadi Islam dihancurkan, bahwasanya Islam ini bukan agama yang berasal dari Al-Quran, bukan agama yang berasal dari Allah, bukan. Agama yang dibuat oleh Muhammad. Itu agama yang dibuat oleh Muhammad. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh orang-orang orientalis. Makanya kita ini penting sekali mempelajari hidup Nabi Muhammad. Apa alasannya? Supaya kita dapat mengkanter pemahaman-pemahaman orang-orang orientalis, yang mana mereka menyesatkan agama Islam, menghancurkan Islam dari Nabi Muhammad. Dikatakan bahkan Nabi Muhammad itu, jadi orang barat ini satu sisi mereka itu ambigu. Kenapa? Ketika mereka itu menghina Nabi Muhammad, satu sisi bingung mereka, apa yang mau diserang Muhammad ini? Karena Muhammad ini adalah seorang pribadi yang sempurna. Ketika diserang Nabi suka kawin, susah. Makanya kan ada satu video orang di negeri Indonesia, itu dia ini membuat satu video mengatakan Nabi itu adalah seorang yang doyan nikah, seseorang yang suka sekali menikah, berhubungan katanya. Padahal kalau kita buka sejarah, Nabi ketika menikah lebih dari satu, itu bukan ketika Nabi Muhammad beristri Sayyidah Khadijah, bukan, Pak. Ketika Nabi Muhammad pertama kali menikah, itu Nabi Muhammad menggambarkan kepada kita sosok manusia dan suami yang setia kepada istrinya. Itu sosok Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang setia dengan istrinya. Kenapa? Sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Sangat mencintai. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu kehilangan istrinya, kan Nabi Muhammad itu kehilangan istrinya sebelum kejadian Isra Mi'raj, kan begitu. Jadi kan kemarin kita melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj itu
Itu sebelum kejadian itu Nabi Muhammad itu diuji, Pak. Diberikan beban seberat-beratnya oleh Allah. Diberikan kesedihan oleh Allah. Makanya kita ini kalau hidup di dunia suka sedih, coba lihat hidup Nabi Muhammad. Itu lebih sedih, Pak. Lebih sedih. Makanya menarik kisah Isra Mi'raj, itu kita nggak bahas kisahnya. Tapi di balik kejadian Isra Mi'raj ini apa? Jadi begini, ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang profesor orang Indonesia yang bernama Profesor Dr. Nadir Shah Hussein. Dia seorang dosen di Barat, tetapi orang Indonesia, tapi ngajar di universitas di Barat. Dia mengatakan dari salah satu karyanya, ketika Isra Mi'raj ini hadir, itu Nabi Muhammad dalam kondisi yang gelisah, dalam kondisi yang beban hidup itu banyak. Apa pertama? Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya. Jadi ketika Isra Mi'raj, sebelum itu Nabi Muhammad sudah merasakan hidup yang susah, Pak, ditinggal istrinya. Istri yang sangat beliau sayangi, sangat beliau hormati, bahkan dari semua istrinya, Sayyidah Aisyah itu cuma cemburu kepada Khadijah, Pak. Nabi Muhammad, kata Aisyah, suka sekali menceritakan tentang Khadijah, aku cemburu, begitu. Sampai ada riwayat begitu. Jadi Aisyah, istri yang muda Nabi Muhammad, itu cemburu kepada istri tuanya, Pak. Kan kalau sekarang enggak, istri tua cemburu ke istri muda. Kalau beliau enggak, istri muda cemburu kepada istri tua. Kenapa? Perlakuan Khadijah kepada Nabi Muhammad sangat sempurna sekali, baik sekali. Itu yang dikatakan Aisyah. Makanya ketika Isra Mi'raj terjadi, Khadijah, istri Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Apakah selesai? Enggak. Ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad ditinggal oleh orang yang sangat beliau cintai dari keluarga terdekatnya, internalnya. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib itu, Pak, jadi di Mekah itu Nabi Muhammad masih aman dari gangguan orang-orang kafir, orang jahiliyah, karena mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Ketika orang-orang Abu Jahal, Abu Sufyan mencaci Nabi Muhammad, ingin melakukan sesuatu yang buruk, ditahan oleh Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini terpandang di kota Mekah. Gitu loh. Makanya Abu Thalib ini menjadi pelindung utama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad ditinggal oleh Abu Thalib bertepatan sebelum kejadian Isra Mi'raj. Bukan cuma itu, Nabi Muhammad bahkan mendapatkan sanksi dari bangsa Arab. Jauhi Nabi Muhammad, dikucilkan, Pak. Jadi kalau kita punya pertemanan, kita ditinggal oleh teman-teman kita, Nabi Muhammad satu kaum meninggalkan Nabi Muhammad. Satu kaum, dan kaum ini bukan orang jauh, keluarga Nabi Muhammad, Pak. Abu Sufyan, Abu Lahab, keluarga Nabi semua. Tapi Nabi Muhammad dikucilkan oleh orang-orang terdekat Nabi Muhammad. Sendirian Nabi Muhammad. Kan kalau kita kan hidup di dunia kan suka menceritakan, aduh, aneh susah banget hidup di dunia ini. Baik pekerjaan, baik apapun, semua. Tapi Nabi Muhammad ketika dalam kondisi susah, coba Allah memberikan satu hadiah terbaik kepada Nabi. Apa itu? Allah memberikan satu hadiah berupa ibadah sholat. Makanya dari proses itu semua kemudian muncul yang namanya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah. Apa yang Allah berikan? Allah hadiahkan satu kewajiban. Yang mana satu kewajiban ini dikatakan oleh orang berat sekali ngerjain, yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Makanya sholat ini jangan kita anggap beban, Pak. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menganggap beban sholat. Justru sholat itu menjadi salah satu solusi yang Nabi Muhammad dapatkan ketika kehidupan Nabi Muhammad susah. Makanya kalau kita susah hidupnya, kata hadis Nabi Muhammad, kalau engkau susah hidup, sholat. Datang kepada Allah, cerita kepada Allah. Makanya sholat ini hadiah terbaik umat Islam yang Islam berikan kepada umatnya. Itu hadiah terbaik. Makanya sholat ini adalah satu upaya kita mengharmonisasikan hubungan kita kepada Tuhan kita. Itu di sholat. Dan dengan sholat inilah kita berusaha menghadirkan Allah untuk kita diberikan kemampuan agar kita itu bisa menghadapi segala ujian. Jadi gini, Nabi Muhammad ketika ditimpa ujian bukan minta diringankan ujian, enggak. Kan kalau kita, ya Rob, moga ringankan ujian saya, kan begitu manusia. Kita sebagai manusia begitu. Tapi Nabi Muhammad enggak.
Nabi Muhammad bahkan menantang ujian itu dengan apa? Menghadirkan Allah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapat ujian, oh iya, saya punya Allah, saya punya sholat, saya punya sholat, gitu. Bahkan dalam proses ujian, Pak, kan Nabi Muhammad kan ada yang namanya tahwilul kiblat. Tahwilul kiblat itu perpindahan kiblat. Kan dulu Nabi Muhammad kiblatnya itu di Masjidil Haram, kemudian dipindah oleh Allah menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ketika itu juga baru dipindah lagi ke Masjidil Haram. Itu orang-orang kafir itu meledek Nabi Muhammad. Dan proses perpindahan kiblat itu bukan waktu yang sebentar. Itu berbulan-bulan Nabi Muhammad melakukan proses perpindahan kiblat. Menariknya begini, Allah itu menjawab permintaan Nabi itu bukan sekali Nabi meminta, Pak. Kan Nabi itu minta, ya Rob, tolong kembalikan kiblat umat Islam agar Islam itu kembali menghadap Ka'bah. Itu bukan sekali mintanya, berulang-ulang kali. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat engkau Muhammad suka bolak-balik menghadap langit. Artinya apa? Suka, ya Rob, begini lagi. Angkat lagi kepala, duduk lagi, angkat lagi kepala. Apa? Minta kepada Allah. Taqallub wajhi, suka mondar-mandir. Jadi kepala Nabi Muhammad mondar-mandir, ya Rob, tolong ya Rob, kembalikan kiblat kita ke Ka'bah. Dikatakan bukan sekali, taqallub, berulang-ulang kali. Artinya apa dari sini? Kalau kita meminta sesuatu, itu bisa jadi permintaan kita tidak diberikan ketika itu juga. Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah kapan? Setelah berbulan-bulan. Kan kalau kita enggak, aduh, ada doa gak dikasih-kasih sama Allah nih, kan begitu. Ani udah minta, udah sujud, udah sholat, Allah tidak memberikan apa yang saya inginkan. Nabi Muhammad meminta dipindah kiblatnya itu tidak langsung, tapi harus taqallub wajhi, harus berputar-putar dulu. Artinya kepalanya itu, ya Rob, doa lagi, minta doa lagi, minta doa lagi. Bukan sekali. Itu Nabi kita Muhammad dari proses sholat. Makanya kita itu ketika sholat harusnya kita itu bahagia, harusnya. Kenapa? Karena dengan sholat inilah Allah akan memberikan solusi untuk kita. Makanya dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiyin. Sholat itu berat, Pak. Emang berat. Jadi kalau ada orang ngaku sholat berat, aduh, sholat lagi berat, memang berat. Tapi apakah semua orang akan merasakan sholat itu berat? Oh, enggak. Illa, kecuali 'alal khasyiyin, orang-orang yang khusyuk sholatnya. Orang-orang khusyuk pasti tidak akan merasa terbebani ketika dia sholat. Itu tandanya. Makanya kalau kita sholat, Allahu Akbar, aduh, sholat lagi. Kita berat itu, belum naik level ke khusyuk kita. Makanya kalau kita pengen tahu indikator kita sudah khusyuk sholatnya, lihat kita semangat tidak untuk sholat. Senang tidak kita sholat. Karena sholat itu dikatakan Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiyin. Sholat itu pasti berat. Tapi ingat, kecuali orang-orang yang khusyuk, Pak. Makanya kalau kita khusyuk sholatnya, itu sholat tidak akan berat, nyaman, tenang. Makanya ulama-ulama itu sholat berkali-kali, sholat witir, sholat tasbih, itu mereka bahagia. Kenapa? Karena tadi mereka menjemput sholat, bukan sholat jemput kita. Kan kita begitu, kita tunggu dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, dipanggil sholat kita nih. Bukan kita menjemput sholat, tapi sholat harus menjemput kita. Makanya sebaik-baik amal ibadah, kata Gus Baha, itu intidorus sholat, nungguin sholat. Sebaik-baik amal. Jadi kita sholat duhur nih, yang kita lakukan apa? Oh ya, saya nunggu nanti sholat asar. Itu intidorus sholat, nungguin sholat. Itu harus ada dalam hati kita begitu. Bahkan dalam Al-Quran, sholat itu ketika orang sholat dalam kondisi malas, itu ada unsur penyakit munafik, Pak. Orang itu ketika dalam hatinya malas sholat, ini bukan berat, bukan apa ya, kayak beban, tapi malas. Aduh, malas ada sholat. Itu ada unsur penyakit munafik yang muncul dalam hatinya. Itu Al-Quran mengatakan, wa idza qamu ilas sholati, ketika orang munafik sholat. Jadi munafik itu juga sholat, Pak.
Bahkan di sekitar Nabi Muhammad di Madinah itu di kalangan terdekat Nabi Muhammad ada orang munafik. Ketika orang munafik sholat, qamu kusala. Orang munafik sholatnya malas, dalam kondisi malas. Itu kenapa? Karena tadi sholat itu hadiah terbaik, terindah yang Allah berikan kepada kita. Itu sholat. Itu. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, mata abuhu walahu amani wa sulusun wa qila bin nuqsan. Dikatakan oleh ulama ketika Nabi Muhammad itu lahir, dan Nabi Muhammad lahir dalam kondisi pandangan Nabi Muhammad menghadap ke langit, mata abuhu, ayah Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad lahir ditinggal oleh ayahnya. Ditinggal oleh ayahnya. Tidak berselang lama ibunda Nabi Muhammad meninggal juga, Pak. Itu gimana kita sebagai seorang anak kan, kalau kita melihat anak yatim piatu kan merasa kasihan. Nabi Muhammad sudah yatim piatu lagi. Sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya. Sejak kecil. Itu Nabi Muhammad. Mata abuhu walahu amani. Ada ulama berpendapat ketika ayah Nabi Muhammad meninggal, umur Nabi Muhammad itu 2 tahun wa thulusun dan sepertiga. Artinya apa? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan itu umur Nabi Muhammad. Waqila bin nuqsan, enggak. Ada ulama mengatakan ayah Nabi Muhammad meninggal, umur Nabi Muhammad belum sampai 2 tahun, masih di bawah 2 tahun. Artinya apa? Ketika Nabi lahir, orang tuanya masih hidup, ayahnya masih hidup. Tetapi ada mengatakan an qadrida bal sahakana hamlan wa arda'athu hina kana tiflan. Tapi ada pendapat ulama mengatakan enggak. Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Ada pendapat begitu. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad dalam kondisi di rahim ibundanya. Itu ayah Nabi Muhammad sudah meninggal. Dalam kondisi kandungan Nabi Muhammad, dalam kondisi Sayyidah Aminah itu Nabi Muhammad berada di kandungan Sayyidah Aminah. Kemudian dikatakan wa arda'athu hina kana tiflan. Dan Nabi Muhammad pertama kali disusui itu oleh ibundanya. Itu pertama kali. Makanya kan kalau kita punya anak, kalau bisa itu anak itu jangan terlalu sering diberikan susu bubuk. Karena beda, Pak. Harus diberikan susu asli dari ASI ibundanya. Karena apa namanya? Kemurnian susu ibundanya yang Allah berikan kepada anaknya itu berbeda dengan susu bubuk. Pertama begini perbedaannya. Kenapa? ASI itu hasil dari ciptaan Allah langsung melalui ibundanya. Tapi kalau susu bubuk itu buatan manusia. Kan bubuk kan buatan manusia, diolah oleh manusia. Tapi kalau susu ASI itu olahan langsung dari Allah, langsung tanpa menggunakan perantara siapapun. Langsung Allah memberikan ASI kepada ibunya. Makanya kalau punya anak, kalau bisa ASI-nya itu langsung ASI ibunya. Jangan menggunakan susu bubuk. Ya, wa arda'athu hina kana tiflan. Dan Nabi Muhammad ketika lahir langsung disusui oleh ibundanya. Langsung. Jadi yang disusui pertama, yang menyusui Nabi pertama siapa? Ibunda Nabi Muhammad. Bukan Halimatus Sa'diyah, bukan. Tapi ibunda Nabi Muhammad. Kapan itu? Kana tiflan, ketika Nabi dalam kondisi kecil. Ketika Nabi umurnya masih kecil. Ma'ammihi Hamzata walaisil qaumi wa ma'a Abi Salamat al-Makhzumi Suwaibatul. Dan Nabi Muhammad setelah disusui oleh ibundanya, Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Suwaibah. Jadi belum Halimah ini, belum Halimatus Sa'diyah, tapi Suwaibah. Setelah ibunda Nabi Muhammad baru Suwaibah. Lah Suwaibah ini seorang perempuan yang bukan cuma Nabi Muhammad saja ia susui, tapi ada beberapa orang lain yang ia susui. Siapa di antaranya? Ammihi, paman Nabi Muhammad. Maka dikatakan ma'ammihi Hamzata laisil qaumi wa ma'abi Salamat al-Makhzumi. Suwaibah itu menyusui Nabi Muhammad, tapi juga menyusui yang namanya Hamzah. Itu pertama. Kemudian selain Hamzah, ia juga menyusui Abi Salamah al-Makhzumi. Abi Salamah al-Makhzumi. Kemudian Suwaibatun wahya ila Abi Lahab a'taqaha wa innahu hinam qalab.
Dan Suwaibah ini itu merupakan budaknya Abu Lahab. Jadi Suwaibah siapa? Suwaibah itu adalah budak Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya budak yang namanya Suwaibah. Dan Suwaibah ini ketika Nabi Muhammad lahir, Suwaibah itu datang menghadap Abu Lahab, tuannya, wahai Abu Lahab, alhamdulillah telah lahir salah satu putra dari saudaramu. Siapa itu? Muhammad. Dia telah lahir. Jadi diinfokan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab. Ketika diinformasikan oleh Suwaibah, maka Abu Lahab mengatakan a'taqoha. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Jadi sebab kebahagiaan daripada Abu Lahab, maka ulama mengatakan ru'ya nauman bisyarri haibah lakin suki bi'itkihi Suwaibah. Ketika Abu Lahab ini, yang padahal dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb, Abu Lahab itu sudah dipastikan masuk neraka. Dikatakan dalam satu riwayat, satu ketika ada saudara yang bernama Al-Abbas, saudara Abu Lahab yang namanya Al-Abbas. Ketika Abu Lahab meninggal setelah peperangan Badar, ada seseorang bermimpi Abu Lahab. Siapa itu? Al-Abbas. Ketika bermimpi Abu Lahab, ditanya oleh Al-Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang kamu rasakan setelah kamu meninggal? Aku setiap hari disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah. Kecuali aku tidak disiksa ketika aku memasuki hari Senin. Kenapa? Karena dengan hari Senin itu, aku pernah memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah, sebab aku bahagia dengan kelahiran Muhammad. Jadi Abu Lahab mendapatkan keringanan adab dari Allah, bukan dihilangkan adabnya, tapi diringankan hanya khusus di hari Senin sebab kebahagiaan Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad. Jadi Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka itu masih mendapatkan rahmat Allah. Masih mendapatkan rahmat Allah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan oh enggak. Riwayat yang mengatakan Abu Lahab diampuni, artinya diringankan siksanya, itu pendapat yang lemah. Tetap Abu Lahab tidak layak mendapatkan rahmat dari Allah. Ada pendapat ulama begitu. Jadi ada dua pendapat nih. Pendapat pertama mengatakan Abu Lahab di hari Senin diringankan siksanya. Ada ulama berpendapat enggak. Tiada orang kafir yang azab dan siksanya diringankan oleh Allah. Itu. Makanya dalam persoalan ini ulama-ulama menjadi berselisih. Seperti itu. Kemudian wa ba'da Halimatus Sa'diyah fa dhafirat bid-durratis saniyah. Cukup sekian yang bisa sampaikan karena waktunya sudah jam 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Saya mau tanya ini, kalau tadi saya sholat enggak ini ya, enggak setelah saya baca sejarahnya yang sampai saat ini, Rasulullah Muhammad itu di dalam perut kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Nah, umur 6 tahun ditinggal ibunya meninggal. Terima kasih. Itu yang yakin yang mana? Ini kok tadi ada beberapa pendapat. Ya. Menurut Ustaz yang mana? Yang ibunya atau bapaknya? Yang saya pernah dengar dan beberapa kali itu di dalam kandungan ayahnya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal, itu aja. Baik, terima kasih kepada pertanyaan tentang ayah Nabi Muhammad itu meninggalnya kapan? Karena di sini kan saya katakan tadi ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama pertama berpendapat Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya. Pendapat pertama ketika Nabi Muhammad karena tiflan, karena hamlan. Nabi Muhammad sedang dalam kondisi di kandungan ibundanya. Jadi ketika Nabi Muhammad dikandung oleh ibundanya, ayah Nabi Muhammad meninggal yang bernama Abdullah. Tapi ada ulama berpendapat lain, enggak, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun sepertiga, yaitu 2 tahun 4 bulanan. Itu baru ditinggal ayah beliau. Pendapat ketiga berapa kan? Enggak, di bawah 2 tahun. Jadi tetap Nabi Muhammad masih mendapati ayahnya hidup, tapi kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, tidak sampai 3 tahun, di bawah 2 tahunan. Itu pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang masyhur, memang Nabi Muhammad
ketika dalam kondisi di kandungan ibundanya ayah Nabi Muhammad meninggal. Jadi pendapat yang masyhur Nabi Muhammad meninggal oleh ayahnya ketika dalam kandungan ibundanya. Itu pendapat yang masyhur di kalangan pendapat para ulama. Seperti itu, dan itu dikuatkan oleh pendapatnya Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir Al-Azhar. Seperti itu. Mohon maaf. Jadi itu pendapat jadi beda-beda gitu loh. Ada beberapa pendapat, cuman yang maksud yang itu Iya. Wal aksar, ya ini wal aksar pendapat yang mayoritas annahu kana fil mahdi. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang dalam kandungan ibundanya. Itu. Tinggal ibunya berapa tahun? Nah, ketika ditinggal ibunya nanti masih mengalami ibundanya itu masih kecil sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj baru ditinggal nanti sebelum-sebelumnya itu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dunia akhirat. Allah kumpulkan kita di masjid di musola Ihtisab nanti, maka kita berharap nanti di surganya Allah kumpulkan kita juga bersama dengan Nabi kita Muhammad, bersama dengan keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, diminum, dinikmatin yang. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat. Ya, sukses selalu. Iya itu ya.